Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang topik Allah sebagai pencipta. Nah, anggota kelompok kami tersusun atas saya sendiri atau Figlio Gordinoloho dan rekan saya yaitu Keisha Gloria Hudrina Peluakan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang topik-topik yang berisi definisi dan konsep kunci dari Allah sebagai pencipta, implikasinya sebagai guru Kristen, dan aplikasinya yang dapat digunakan sebagai guru Kristen. Halo, saya Keisha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Allah sebagai pencipta. Nah, Allah sebagai pencipta itu Allah adalah Allah yang agung. Ia memelihara, memimpin, dan mengatur segala makhluk ciptaan, tindakan, dan benda-benda ciptaan mulai dari yang terbesar hingga dari yang terkecil. Nah, dengan kebijaksanaan Allah yang bijak dan pemeliharaan Allah yang kudus sesuai dengan pengetahuan yang tidak salah, segala sesuatu yang sebelumnya ada atau yang terjadi atau dimilikinya dengan kehendaknya tidak berubah bagi kemuliaan, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahan. Sekarang kita masuk pada definisi Allah Tritunggal. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut ilahi. Namun, istilah Tritunggal sendiri tidak dijelaskan ataupun ada di dalam Alkitab. Namun, meskipun demikian, tiga pribadi ini disebutkan secara terpisah di dalam Efesus 4 ayat 4-6 yang berkata, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran atau tugas dari ketiga kepribadian Allah. Nah, ketiga kepribadian Allah ini bersifat hakikat, namun berbeda secara tugas atau ekonomisnya. Jika kita lihat dari ketiga kepribadian Allah ini, Allah Bapa itu bertugas untuk menjadi sang pencipta yang memelihara alam semesta kita yang sejati. Kemudian Allah Anak itu dipanggil oleh Allah Bapa untuk berinkarnasi ke dunia dan menembus dosa-dosa manusia yang kita ketahui sekarang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Allah Roh Kudus itu bertugas untuk membimbing, menuntun, dan melindungi kita menuju jalan keselamatan atau jalan kebenaran. Nah, contohnya seperti saat kita ingin melakukan sesuatu atau kita melakukan suatu kesalahan dalam hati kita, atau secara tidak sadar pasti dalam hati kita atau suara hati kita tuh ada yang menegur kita. Nah, itulah Roh Kudus yang bertugas untuk melindungi, membimbing, dan menuntun kita agar tidak berjalan menuju jalan yang salah. Melalui hasil galian materi kami dapat mengetahui bahwa Allah sudah mengetahui sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan bahwa manusia akan jatuh kepada dosa dan berbuat ketidakpatuhan kepadanya. Namun, Ia tetap menciptakan kita dan memberikan kepada kita satu tujuan hidup yang utama, yakni untuk memuliakan namanya. Nah, meskipun manusia telah jatuh dan ternodai oleh dosa, tetapi kasih karunia Allah adalah hal yang bersifat konstan dan yang bersifat paling sempurna daripada kasih-kasih lain yang ada, misalnya daripada kasih manusia. Karena kasih manusia adalah hal yang terbatas. Konklusi atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Allah telah memberikan kita otoritas yang tertinggi dari segala ciptaan. Nah, otoritas itu tentunya kita harus gunakan dengan baik, bijaksana, dan penuh hikmat untuk kita menjaga dan melestarikan bumi demi kemuliaan namanya. Nah, maka dari itu langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan menggali pengetahuan dengan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak hanya dengan kita mengetahui saja atau sekedar mengetahui, tapi kita juga harus menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan ini kepada orang
di sekitar kita atau kepada sesama kita. Nah, kita juga harus menerapkan pengetahuan-pengetahuan tersebut secara konkret dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi garam dan terang di tengah dunia.